lewat bukannya kita jalan ke masjid, tapi dihormati doang. Sambil ngeliatin HP, habis aja lewat ngomong di pakai mikir. Asal juga begitu, ya kan? Maghrib masih di jalan, ada diri. Itulah Bapak dan Ibu Cabang samping keimanan, ketakwaan saya, ya. Barangkali nanti bisa membuka, membetuli yang tentang samping itu dengan jalan ke Mekah. Nah, itu perlu saya doa, kekuatan doa dari Bapak dan Ibu. Itu saja mungkin dari saya, Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya tetap terima kasih ya, mohon masukannya bagi yang sudah pernah ke sana seperti Bu Winda itu memberikan motivasi dan beberapa informasi gitu. Tanah suci seperti ini, Pak Ustadz Jabur terus juga cerita, Pak Ustadz Makmur, Ustadz kembali ya, cerita itu menguatkan saya karena memang saya belum pernah ke sana. Saya belum pernah ke sana seperti apa, ya kan? Diceritain aja, berkembang sendiri dan di TV dan di YouTube dan sebagainya itu. Setiap mau tidur, lihat YouTube-nya akhirnya lihat saya juga. Saya ketiduran, YouTube-nya masih nyala. Ya. Karena saya terbatas sekali untuk mengikuti manasik di Purwokerto itu yang masuk kelompok KBIH saya. Jadi saya nontonnya campur baur. Kadang Ustadz Muhammadiyah saya tonton, Ustadz Adi Hidayat saya tonton, Ustadz UAS saya tonton, ya kan? Campuran, yang penting saya bisa mengambil pelajaran-pelajaran manasik yang ditampilkan melalui channel-channel YouTube. Saya kira mudah-mudahan mereka yang sudah mengupload itu mendapatkan berkah ya ilmunya. Kemudian masuk Ustadz Jarwo itu saya sering komunikasi, Pak ini begini, beliau memberikan masukan. Pak Budi dengan ikhlas sudah memaafkan Bapak. Mudah-mudahan Bapak selamat dan selamat kembali ke tanah akhirat yang selamat. Amin. Nah, yang berikutnya nih Pak Budi minta nasihat Pak Jarwo nih sekalian mungkin dasar perkawinan kan ya? Ya, kepada Bapak Al-Mukarram Ustadz Jarwo, disilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abadu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Duyufur Rahman Bapak Kartika Budi Tamtama yang sebentar lagi akan terbang ke Makkah Al-Mukarramah ditemani bidadari-bidadari dari Arab karena pesawatnya Arab Saudi Airline. Mantap. Nanti kalau di atas lupa ban kempes Bu, nggak bakal keingetan dah, ya, nggak bakal keingetan. Nggak mungkin ban kempes, nanti dilihatin bidadari dari Arab Saudi sana. Yang hidupnya nggak ada maju ke dalam, semua maju ke depan semua, masya Allah. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ici selaku Kasatlat, saya ketemu lagi di Pulau, ketemu Ibu di sini, ketemu Ibu lagi. Saya kaget, beliau tugas di satu, loh Ibu di sini. Beliau kalau ada data-data dari Pulau, Pak Jarwo minta data nih kelas-kelas, ya Bu, antar ini beliau.
yang kita hormati sama kita hormati ini Ustadz kita, Bapak Ustadz Makmur. Lo yang banyak ini Bu, pengetahuan pada saya nih. Dulu kerja bareng sama beliau saya dengan akhirnya Ustadz Bapak Kembali ini dulu pernah bergabung di 98. Insyaallah ya. Beliau itu tawadhu, lemah lembut. Makanya seharusnya nih Pak Budi bilang, yang di depan sini bukan saya. Antara dua ustadz saya ini sebenarnya guru-guru saya. Beliau harus pantas di sini. Saya, Ustadz, itu saya disuruh ngasih pengalaman haji. Ustadz aja, saya disuruh ngaji. Nah saya mau gantiin ngaji, suaranya nggak bagus kayak dia. Saya takut juga. Gimana saya jadi, aduh, serba bingung. Bapak, Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru. Rekan-rekan guru, berarti saya udah guru, saya juga rekan-rekan guru yang berbahagia. Insya Allah kita semua pada siang menjelang sore ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Tentu kalau kita akan menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah terhitung. Kata para ulama, walaupun daun-daun di seluruh dunia dijadikan kertasnya, ranting-ranting pohon seluruh jagat raya dijadikan penanya, dan air seluruh lautan dijadikan tintana, ditambah 7 kali yang serupa itu tidak akan cukup untuk menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Maka dari itu wajib kita bersyukur, dan itu pun Allah masih memberikan jaminan, barang siapa bersyukur kepadaku akan kutambah nikmatnya padanya, dan barang siapa kufur ingat al-zaku amanah ini. Jadi orang Islam ini kalau mau kaya sebenarnya resepnya apa ya? Pandai bersyukur. Dengan pandai bersyukur nikmat kita ditambah. Gak bersyukur ya Allah murka kepada kita. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga yang mulia, kepada para sahabat yang agung, dan kepada seluruh umat baginda Rasulullah selalu setia untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya. Bapak dan Ibu sekalian, sekali saya katakan, saya ini hanya diminta curhat dengan Pak Budi ini. Apa sih pengalaman saya di sana? Kalau saya tadi mau mengupas ayat yang disampaikan atau dibaca oleh Bapak Ustadz Kembali tadi, panjang banget. Nanti saya cuplik sedikit aja akhir ayatnya aja dah. Ya nanti nggak lama. Bapak Ibu sekalian, haji itu kan ibadah yang sangat istimewa, ya sangat istimewa. Apa istimewa haji? Yang pertama, bekal-bekal yang disiapkan pun sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu banyak persyaratan atau bekal-bekal yang disiapkan untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak seperti sholat, zikir, puasa, ya tidak seperti itu, atau zakat. Begitu mudah. Tapi kalau berangkat haji ini siap lahir dan batin. Perbekalan harus disiapkan. Perbekalan banyak, bukan lagi perbekalan masalah fisik, ya fisik kita, tetapi apa? Banyak hal, pakaian, ya uang terutama banyak disiapkan. Tetapi di antara bekal-bekal itu yang paling sangat penting bagi kita, tadi ayatnya disampaikan oleh Bapak Ustadz Kembali, tazawwadu, berbekalah. Fa inna khairu zadit taqwa. Sebaik bekal adalah takwa. Kenapa? Takwa membawa kita tawakal kepada Allah atas segala kesulitan-kesulitan yang ada di Mekah sana. Belum lagi perbedaan suhu. Di sini 36, 35, 34. Saat ini di Mekah sudah mencapai 40 derajat. Ya, mungkin nanti akan tambah lagi. Waktu saya itu di Madinah 52 derajat. Nah, luar biasa. Panas bukan main. Hembusan angin terasa di muka kita panas itu. Sehingga muka harus rapat. Kita bawa semprotan, dikit-dikit semprot, dikit-dikit semprot. Kaki pecah-pecah. Kita harus bawa apa tuh nama itu yang buat Vaseline. Vaseline di sana ada yang jual 5 real. Gampang, nggak usah bawa-bawa. Kurang baju di sana banyak. Maka harus bekalnya sebanyak. Uang. Kenapa ayat itu diturunkan? Jangan sampai nanti kita berpikir kalau bekalnya cukup takwa yang paling positif, takwa saja.
sehingga kita tawakal kepada Allah. Nanti Allah di sana nggak ngasih nasi kalau kita nggak nyari-nyari juga. Ya, kalau kita nggak punya uang, dikhawatirkan apa? Kita minta di sana. Ada yang begitu, ada. Satu kloter dengan saya beda regu, ya, tanpa sebut namanya. Dia di sana nggak punya uang, akhirnya mijit temannya, Bu. Jadi nggak sibuk ibadah, sibuk mijit. Ini benar hasil terang benar, ya, benar. Haji istimewa karena apa? Penuh keajaiban. Yang sakit bisa jadi sehat, yang sehat bisa jadi sakit. Saya punya teman juga di kamar ketika ajan dikumandangkan, asam uratnya kambuh, yang perutnya kembung, sehingga saya selalu manggil istrinya, Mbak Benunya kakinya bukan lagi, perutnya kembung tak dikerok. Setiap hari dia tidak pernah menuju masjid, hanya sholat di kamar terus, di hotel terus, gitu. Ada juga yang begitu, sehingga akhir dari tahu pada itu harus pakai dorongan, bayar 600 rial. Nah, itu bekal yang banyak. Kalau nggak punya bekal repot, maka haji istimewa. Keistimewaan haji apa? Panggilan. Pak Budi nggak pernah daftar, nggak pernah apa-apa. Asbab dari kakaknya berangkat hari ini. Gitu. Apakah yang punya uang selalu berangkat, yang tidak punya uang nggak berangkat? Nggak begitu. Nggak begitu. Kesungguhan hati untuk melaksanakan rukun iman yang kelima itulah yang akan menjadi panggilan Allah yang sesungguhnya. Berusaha. Karena apa? Karena apa? Banyak orang-orang yang notabene seharusnya dia belum berangkat, tapi orang yang kaya duitnya berlebih belum berangkat juga. Gitu. Maka jadi teman-teman yang belum berangkat jangan putus asa. Buktikan. Saya berangkat haji pertama itu diajak ya saudara dari istri saya, Pak Jarwoto, saya minta uang 50.000 sama KTP, sama ngecek, minta uang 5.000 juga buat KTP. Buat tahu Bang, buka tabungan haji. Dengan membuka tabungan haji, akhirnya saya punya doa untuk pengen pergi haji, Bu. Kalau kita nggak nabung begitu, kita nggak punya doa untuk haji. Diam aja, Bu. Begitu saya udah punya tabungan, setidaknya tuh saya baca surat Al-Baqarah yang apa itu? Rabbi ja'alni muqimas Rabbana waj'al muslimaina min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Ya Allah, tunjukkan nih saya untuk melaksanakan haji saya. Selalu saya baca, sujud saya baca. Nah itu tahu-tahu saya dipanggil dari BRI Depok. Bapak Jarwoto tabungannya Ustaz Ibu sudah 25.500.000 kalau tidak salah. Maka sudah porsi besok bisa datang ke BRI Depok. Saya datang pasti. Nah itu diwujudkan begitu. Nanti kalau tabungan nggak sampai-sampai, yang penting kan niat udah ada. Jangan sampai nggak niat gitu maksud saya. Nah itu pengalaman kalau haji itu istimewa. Maka persiapannya pun juga istimewa. Berbekal banyak, perbekalan takwa, ya, perbekalan uang, perbekalan ilmu, perbekalan lagi aman, selamatan. Dan Pak Budi tadi naik pesawat 9 jam. Saya juga, wah gimana ya, bunyinya begitu Pak. Begitu udah nyampe, pramugarinya muncul, hilang takutnya. Saya orang teman-teman ada foto, saya mau foto dipegang istri saya aja. Saya nggak bisa foto dia gitu. Nanti Pak Budi bebas itu foto-foto. Larangan. Yang kedua Pak, haji dimulai dengan memakai ihram. Ihram ada dua lembah ya. Itu ibadah haji itu kan simbol yang harus kita lakukan. Nah karena simbol itu spiritual, maka dimaknakan itu spiritual itu. Ihram terkandung masuk bahwa kita ini lahir dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci, nggak apa-apa. Nah, kalau yang nanti meninggal, diharapkan kita juga sebersih dari kain ihram yang kita pakai gitu. Artinya apa? Sucikan niat. Jangan ada niat lain untuk haji selain niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
Tadi Pak Budi sudah mengakui banyak kesalahan-kesalahan, banyak kehilangan. Di sana tempatnya. Di sana tempat untuk kita mengakui, tempat untuk mendefinisikan diri kita seperti apa di sana. Ya Allah, aku nih kalau udah kerja lupa Engkau ya Allah. Azan saya lewatin panggilan Engkau. Saya terus nyimik saya bunyikan, diakui di sana. Karena apa? Ketidakmampuan kita untuk melepas itu. Maka isyarat-isyarat itu harus nanti kita ubah semuanya, gitu. Makanya kalau kita nanti bisa mendefinisikan diri kita seperti apa diri kita, insya Allah pasti air mata itu gak pernah akan berhenti. Kenapa? Yang ada ya kita menyadari bahwa kita ini manusia, al-insanu mahalul khata' wa nisyan, gitu. Jadi kalau nanti kita nggak bisa mendefinisi diri kita, di sana ya santai-santai aja. Abah, masih Arab. Wah, saya duduk makan Rasulullah, gitu. Karena kita lupa mendefinisikan diri kita, bahwa kita banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan, sering melakukan kesalahan itu. Iya, betul. Ya. Nah, setelah al-ikram ada tawaf. Tawaf 7 kali melihat Ka'bah berlawanan arah Darul Jam. Disunahkan kita melihat Ka'bah. Jangan lihat yang lain-lain. Nanti mentang-mentang ini yang dilihat yang lain-lain. Sampai di belakang. Nggak boleh. Kita dilarang juga untuk menoleh ke belakang. Nggak boleh. Pertama keselamatan, kedua su'ul adab. Su'ul adab. Jadi pas tawaf itu, nah kita disunahkan untuk melihat Ka'bah. Kenapa? Melihat ke kiri. Kiri ada simbol dari keburukan, simbol dari banyaknya kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Maka dengan melihat Ka'bah, kita akan baca doa-doa apapun yang Allah mau mengampuni dosa dan kesalahan kita. Gitu. Lihat ke kanan, ya disunahkan ke kiri. Lihat Ka'bah. Kalau lihat kanan, ada orang Turki, cewek Arab, cewek mana-mana gitu. Jadi tidak disangka bukan. Semua ke kiri. Terus kedua, tawaf bukan karena cepatnya. Ada yang tawaf masuk, saya disayang, ini udah datang lagi. Saya masih dengan istri saya pelan-pelan. Enggak, udah dia lagi. Karena tawaf itu kita pelan-pelan kita menghayati apa yang kita persembahkan kepada Allah. Sambil kita doakan anak kita yang di sana. Ya Allah, aku jauh, anakku enggak ada yang merawat, enggak ada yang menjaga. Yang paling amanah penjagaanmu ya Allah. Yang paling amanah perawatanmu ya Allah. Mengeluh pada Allah, jadikan anakku ini anak-anak yang benar-benar taat pada orang tuanya gitu. Kita terus berdoa terus. Nanti kita nggak mungkin akan bicara yang lain. Kalau nanti udah ingat anak, ingat rumah, masya Allah itu pasti air mata kita nggak bisa dibendung. Saya juga gitu Pak, ingat anak, ingat rumah itu masya Allah. Jadi contoh gini Pak, nah, di putaran-putaran tuh, ketika kita melihat ya sesuatu yang baik, maka akan muncul juga satu perbuatan baik yang lain. Nah, setiap perbuatan kita di Arab sana harus kita konekkan di hati kita. Gitu, dikonekkan di hati. Maka tadi ayatnya yang di akhir ayat tadi, tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa tadi, bahwa apapun yang kita lihat bisa memberikan ketakwaan kepada kita. Mata kita harus bisa menjadi takwa karena dengan apa yang kita lihat. Langkah kita bisa menjadi langkah yang takwa kepada Allah dengan apa yang sudah kita langkahkan. Demikian juga tangan kita. Jangan sampai nanti mata kita melihat, begitu melihat orang Afrika tertutup kita. Nah, yang putih giginya doang. Wah, repot itu. Ya, bisa jadi di mana-mana kita di hati orang Afrika itu. Gitu. Pokoknya apapun yang kita sebut kira-kira itu suka nggak bagus, udah kita ketemu. Saya pengen makan Indomie, beli 1 5 real. Kita beli saus, istri beli saus, di saus pedas iya. Saya hanya ngomong, Bu, sausnya asam.
Setiap beli saus gak pernah dapat pedes, asem terus. Akhirnya putus asa gak makan Indomie saya. Gitu. Karena apa? Hari-hari terakhir mau makan udah ada makan dari pemerintah. Kalau ikut Jawa Barat dulu ada berapa hari ada DKI, karena uangnya banyak dia sanggup memberikan makan sampai tuntas. Kalau kamu dapat DKI dong, gitu. Jawa Barat gak bisa. Kita di stop kan baru 9 hari itu harus beli makan sendiri. Nah ini pandangan-pandangan yang harus kita perhatikan di sana, termasuk juga telinga kita, pendengaran kita, ucapan kita, mulut kita harus benar-benar dikonekkan di hati kita. Ini bermanfaat buat saya atau tidak, ini baik buat saya atau tidak, ini menguntungkan buat saya atau tidak. Ada Pak, saya juga ada temen itu, nah ini orang gede amat, dan dia sujud atau ditanganin orang itu. Kalau lihat orang Turki nanti, saya segini aja masih pundaknya. Orang Turki badan gede-gede gitu, masya Allah itu. Nah kemudian ini sebenarnya materi apa? Manasik saya ini saya ceritakan, sama manasik. Ya, jadi gitu Pak. Kalau kita keliling Ka'bah, gitu kan? Keliling Ka'bah itu kan apa? Jadi pusat ya, jadi pusatnya. Sama sebenarnya kita itu di diri kita ini juga ada pusat dari semua yang memberikan connect terhadap diri kita, apa yang kita lakukan tadi, yaitu hati. Hati ini pusat dari semua apa yang kita lakukan, dari konekkan di hati, dari konekkan di hati. Nanti kita akan selalu mengatakan ini baik buat saya atau tidak, ini beruntungan saya atau tidak, karena hati menjadi apa istilahnya, panglimanya. Jadi semua harus dimasukkan dalam hati, konekkan dengan hati, agar nanti kita tidak salah. Ada wukuf tanggal 9 ya, wukuf tanggal 9 Dzulhijjah ya, wukuf kita di Arafah ya, haji Arafah. Haji itu kalau sudah kita berdiam diri di Arafah. Kalau nggak berdiam diri, waktu orang diam diri di Arafah, kita dajak ya sampai waktu habis ya kita nggak sah hajinya. Bahkan ada orang yang sakit pun dibawa dengan ambulan sampai nempel doang nih 5 menit berangkat lagi. Yang penting dia pada saat itu udah pernah diam di Arafah. Arafah di Arafah ya, wukuf gitu, waktu wukuf. Wukuf artinya berhenti ya, Ustaz ya. Wukuf itu artinya berhenti, dari wakofa katanya gitu. Wukuf berhenti, apa maksudnya berhenti? Berhenti melepaskan semua kegiatan duniawi. Di wukuf itu tidak ada lagi mikirin nanti, duh anak saya gimana ya, duh ini duit saya masih berapa ya, tidak ada. Semua itu tidak ada horizontal. Aktivitas kita adalah vertikal kepada Allah, minta kepada Allah, terlepas dari semua misalnya nih berzikir atau baca doa yang sudah diberikan oleh kementerian. Doanya bagus banget sebenarnya tuh, tapi karena panjang dia orang segan doanya. Kemudian itu baca la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah mengisahkan Allah, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diseringkan dengan bahasa Indonesia apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, ya itu disebutkan. Ya, itu aja. Cukup berhenti, artinya kita saat itu kita nggak ada lagi memikirkan urusan dunia. Kita tinggal, waduh nanti sekolah gimana ya, waduh ini gimana, nggak ada lagi kecuali yang satu, memikirkan apa yang harus kita minta kepada Allah, apa yang harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi haji yang mabrur, yang pulang haji kita punya semangat yang baru. Yang simbol terakhir setelah itu tahallul. Tahallul itu motong rambut minimal 3 helai. Jangan dibotakin dulu nanti Pak Budi. Kalau dibotakin dulu nanti kalau tahallul ribet. Kalau udah mau tahap terakhir baru botakin, wali pulang ke Indonesia masih botak gitu. Ini master aku sudah dibotakin aja malah. Itu udah dibotakin aja saya bilang. Ntar kalau habis umrah lagi tahallulnya gimana? Masih ada rambut yang lain, begitu.
bercanda aja. Kan udah dibotak gitu. Setiap hari udah WA. Setiap hari WA saya dia. Mau ke Pondok. Doain biar lancar ya. Nah udah ada aplikasinya, udah enak kan. Kalau dulu rebutan saya. Orang tuanya masih buruk begitu. Kan udah aplikasinya diatur, jumlahnya yang masuk diatur. Tahlul simbol perubahan. Ya, simbol perubahan. Ya kalau digunting itu apa artinya? Ya sebelum dan sesudah jadi perubahan. Tadi Bapak sampaikan Pak Kembali dah manggil sebelum nanti setelah haji harus turun Pak Kembali udah manggil harus begitu. Jangan setelah Kembali udah manggil masih bapak dan ibu-ibu jangan lagi taruh udah ikutin manggil Pak Kembali gitu. Yang tadinya misalnya masih belum rajin berjamaah setelah haji harus rajin berjamaah. Itu perubahan dari simbol tahlul. Jangan sampai enggak ilmu agama terus bertambah terus. Karena apa? Kita udah tahu haji apa haji mabrur apa imbalannya surga. Kalau nanti ibadah di Arab udah kita tinggalkan surganya hilang, kembali ke dunia lagi kita. Maka setelah haji harus banyak di akhiratnya. Nanti bahkan itu jalannya harus seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lah iya, tetapi akhirat itu mesti lebih dipentingkan di situ, gitu. Ya, simbol dari itu. Ya misalnya teman-teman nih udah haji, apalagi yang perubahannya? Tutup aurat. Kadang-kadang kalau main bulu tangkis itu yang udah wajib pakai celana pendek, gitu kan? Loh, emang laki-laki ada auratnya? Nggak ada. Kalau nggak ada aurat kita soalnya nggak usah pakai sarung, gitu. Udah lulus aja mungkin kan ada sarungnya dari atas pusat dikit sampai di atas mata kaki atau di bawah lutut gitu. Nanti kalau kita pakai celana di atas lutut, dah aurat kita dipamerin. Harus ada perubahan-perubahan yang signifikan seperti itu. Ya, training gitu. Kalau nggak ya celana tangsi lah. Kira-kira kalau di mana-mana mau sholat kan udah siap begitu. Karena itu. Nah, kalau misalnya sebelum haji dan sesudah haji tidak ada perubahan, itu yang tidak kita inginkan, maka nanti sebutannya haji kabur, bukan haji mabrur. Karena apa? Sebelum dan sesudah haji sama baik. Ya, tidak ada kelebihan-kelebihan apa-apa. Nah, hal-hal yang lain itu secara simbolisnya, hal-hal lain ya pokoknya kita di sana jangan berkata-kata yang tidak bagus. Ada hal-hal yang diperhatikan Pak Budi. Kalau misalnya di ruangan nih, nanti kita mending diem dah. Sama kita dieman. Karena saat ketua itu mau mendamaikan juga. Satu kamar pakai AC. Jangan AC bang, saya kan berpakai AC kan kedinginan kan, perut saya kembung mulu. Nah yang lain panas tau AC ada AC kenapa nggak dipakai? Jadi masalah itu. Nah bagaimana kita nanti untuk memberikan solusi itu? Yang kedua lagi, woi yang jemur jangan lama-lama tuh udah kering diangkat tuh. Kamar mandinya kecil, jemur baju di situ, jemur sarung di situ, jemur underwear di situ, nggak ganti-ganti, itu juga jadi masalah. Bagaimana kita menyikapi seperti itu, ya? Termasuk juga mandi, waktu mandi. Kalau saya mandi paling dulu Pak, udah jam 1 udah mandi saya. Karena jam 2 itu udah mau berangkat ke Masjidil Haram. Udah sholat tahajud, nyampe deket sama Ka'bah. Kalau dapatnya di lapangan rugi kita. Oh berdulu-duluan itu. Ya, maksimalkan baca Al-Quran setiap saat. Ya, semua yang kita bawa jadi takwa kepada Allah. Artinya apa? Setiap waktu, setiap saat tidak ada kita berhenti untuk mengagungkan dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Pak Budi diberikan kemudahan dalam beribadah, dimudahkan untuk melaksanakan ibadah yang wajib dan yang sunnahnya. Ya, diberikan kesehatan, karena saya modal utama kesehatan. Kalau nggak saya nggak bisa kemana-mana. Saya nekat Bu, saya dulu naik gaji itu divonis jantung koroner. Saya bilang sampai lah. Kalau bilang merah nggak boleh kemana-mana tuh. Nggak boleh kemana. Pak Jarwoto nanti ibadahnya
yang wajib-wajib aja ya. Jangan banyak-banyak. Karena bapak ini satunya bisa langsung berhenti. Nah saya pikir udah bayar mahal, udah nyampe ke Mekah, di hotel ngapain? Nah saya pikir mendingan saya daripada mati di hotel mendingan mati tawaf. Saya bilang begitu. Kalau mati tawaf enak. Pak Jarwo mati, lah ngapain lagi tawaf? Kan enak. Pak Jarwo mati kan lagi tidur di hotel, kan gak seru banget itu. Saya paksa bu saya, benar. Umroh sunnah sampai berapa 8 kali atau berapa saya. Jalan-jalan saya ikutin aja. Prinsipnya udah mati di Arab nggak apa-apa deh, tanah suci gitu kan. Daripada mati di hotel dengan mati ibadah. Saya ingat hidup sampai sekarang bu saya. Jadi alhamdulillah panjang umur ya. Sekali lagi kita doakan Pak Budi agar ada kesehatan, keselamatan dari berangkat hingga pulang kembali ke tanah airnya. Dan ibu-ibu yang belum berangkat haji, semoga diberikan rizki yang banyak, yang barokah, agar dapat merasakan rukun Islam yang kelima. Karena rukun Islam kelima ini yang tuntas, yang terbesar, rukun yang tertinggi gitu. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an min ashabi Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin wa munasihata ahlil taubah wa azma ahlil sabri wa jidda ahlil khasyah wa talabata ahlil rahbah wa ta'abuda ahlil wara'i wa irfana ahlil ilmi hatta nakhafaka. Allahumma inna nas'aluka makhafatan tuhjizuna an ma'asika hatta na'mala bi ta'atika 'amalan nastahiqu bihi ridaka wa hatta nanasihaka fit taubati khaufan minka wa hatta nansalaka an-nasihata hubban laka wa hatta natawakkal 'alaika fil umuri husnal dhanni bika. Subhana khaliqin nur ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala nuril anwar was sirril asrar wa tiriyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-azhar wa ashabil ahyar 'adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Qawi ya Matin ya Hayyu ya Qayyum ya Ghiyasal mustaghithina aghithna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Badi'us samawati wal ardi an tuwaffiqana bil a'malis shalihat wa an tahfadhana minal mihani wal fitan wa an taj'alana farajan wa makhraja. Allahumma inna nas'aluka bima qa'idil 'izzi min 'arshika wa bimuntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'la wa mazzikal asna wa ishraqi nuri wajhikal ajallal ajla bi fadlikal karim wa judikal amin wa bi kalimatika tammatil lati la yujawizuhunna barun wala fajir. Wa ya akramal akramin ya hasibu ya jalilu antusahila umurana wa tabdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighu biha hajja baitikal haram wa ziyarata nabiyyika afdalis sholati wassalami bilutfin wa afiyatin wa bulughil marami. Allahumma ja'al hajjahu hajjan mabrura wa sa'yahu sa'yan mashkura wa amalahu amalan mutaqabbala wa
وذنبه ذنبا مغفورا وتجارته تجارة لن تبورا يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا مقوي كل ضعيف ويا مغني كل فقير ويا صاحب كل فريد ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فإن تيسر كل عسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير اللهم إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرض غمرات ولا في الجبال مدرات ولا في البحار قطرات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس خطرات ولا في الأجسام حركات ولا في الأشجار ورقات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات عليك الدالة وفي ملكك مطهرات فبالقدرة التي سخرت بها ما بين السماوات والأرض سحر قلوب المخلوقات سحر جميع المخلوقات لتيسير ذهابي ziarati Pak Kartika Budi Tamtama ila baitikal muharram wa rasulikal mukarram. Mengucapkan selamat kepada Pak Budi. Jadi muter aja. Tapi sebelumnya saya ada pantun nih. Santriwati pandai mengaji. Cakep. Rajin berzikir, membaca kalimat. Cakep. Selamat menunaikan ibadah haji. Cakep. Kita Mekah Al-Mukarramah. Ya. Silakan Bapak Ibu berkenan untuk gimana Pak Haji? Bapak berdiri aja, kita yang muter. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata Terima kasih.